Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Raudah Salsabila dari Kesehatan Lingkungan A 2019. Saya akan menjelaskan mengenai tugas biostatistika saya, materi C-square, soal latihan B. Suatu survei dilakukan di Kota Depok terhadap bayi baru lahir. Dari 200 bayi yang dipilih secara acak, ditemukan 30 bayi BBLR atau berat bayi lahir rendah. Dari 30 bayi yang BBLR tersebut, 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Dari bayi yang lahir normal atau tidak BBLR, sebanyak 40 bayi dilahirkan oleh ibu yang anemia. Soal bagian B. Jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau tidak. Tuliskanlah hipotesis yang sesuai untuk menjawab kecurigaan tersebut, lakukan perhitungan uji hipotesis tersebut, dan apa kesimpulan saudara pada alfa 0,05. Baik, di sini kita mengetahui bahwa 1. 30 bayi BBLR, 20 lahir dari ibu yang anemia, berarti 10 lahir dari ibu yang tidak anemia. 2. 170 bayi yang lahir normal, 40 lahir dari ibu anemia, dan 130 lahir dari ibu yang tidak anemia. Ditanya, apakah ibu yang anemia memengaruhi BBLR? Di sini kita menggunakan C-square jenis independensi. Langkah pertama adalah menentukan H0 dan H1. H0 anemia tidak memengaruhi BBLR, H1 anemia memengaruhi BBLR. Lalu langkah selanjutnya adalah data yang kita punya kita jadikan tabel. Seperti yang tertera sebagai berikut. Kemudian tiap baris dan tiap kolom kita jumlahkan. 10 dengan 130 dijumlahkan menjadi 140. 20 dengan 40 dijumlahkan menjadi 60. Lalu kolom juga dijumlahkan. 10 dengan 20 kita jumlahkan menjadi 30. 130 dengan 40 kita jumlahkan menjadi 170. Selanjutnya, total dari baris dan total dari kolom yang kita punya dijumlahkan kembali menjadi grand total. 140 dijumlahkan dengan 60 menjadi 200 dan 30 dijumlahkan dengan 170 adalah 200. Jadi grand total yang kita punya di sini adalah 200. Selanjutnya adalah kita mencari expected. Caranya dengan RN atau total baris dikali dengan CN atau total kolom dibagi dengan grand total. Caranya adalah sebagai berikut. Sepuluh mempunyai total baris 140 dan total kolom 30. Berarti total baris 140 dikali total kolom 30 dibagi dengan grand total 200. Hasil yang kita dapat adalah 21. Begitu pula dengan angka-angka selanjutnya. 20 memiliki total baris 60 dikali dengan total kolom 30 dibagi dengan 200. Hasilnya 9. 130 total baris 140, total kolom 170 dibagi dengan 200, hasilnya 119. Dan 40, 60 dikali 170 dibagi 200, hasilnya 51. Jadi semua ini adalah expected. Seperti yang tertera pada tabel, expected saya letakkan di sebelah observe. Kemudian langkah selanjutnya adalah C-square hitung. Memiliki rumus sigma observe
dikurang expected, lalu hasilnya dikuadratkan dan dibagi dengan expected. Jadi tiap observe yang kita punya 10, 20, 130, 40 kita hitung lalu dijumlahkan. Di sini 10 expected-nya 21, jadi 10 dikurang 21 hasilnya dikuadratkan dibagi dengan 21, 20 expected-nya 9, 20 dikurang 9 hasilnya dikuadratkan dibagi dengan 9, dan begitu pula dengan 130 dan 40. Lalu yang kita dapatkan di sini ada 5,76190 dijumlahkan dengan 13,44444 ditambah 1,016880 ditambah 2,37254. Dan hasil yang kita dapatkan di sini adalah 22,59568. Ini adalah hasil dari chi-square hitung. Kemudian langkah terakhir adalah menghitung DF dan mencari alfa. Alfa sudah ditentukan pada soal 0,05. Untuk DF kita dapatkan dari row min 1 dikali kolom min 1. Tabel yang kita gunakan tadi adalah tabel 2 kali 2, maka 2 min 1 dikali 2 min 1 adalah 1. Jadi yang kita punya di sini adalah 1,0,05. Kita dapatkan di sini 3,841 diperoleh dari melihat tabel dengan mencocokkan 1 dengan 0,05, maka didapatkanlah 3,841. Hasil tersebut menjadi batasan. Di atas 3,841 adalah daerah H1, di bawah 3,841 adalah daerah H0. Hasil hitung chi-square dibandingkan dengan chi-square hitung. Chi-square hitung kita tadi 22,59568 lebih besar dibandingkan 3,841. Itu berarti mendukung atau support H1, atau kesimpulannya adalah anemia memengaruhi BBLR. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.